Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ayu Lestari atau biasa dipanggil Ayu, tapi teman-teman kampus biasa memanggil saya Ai. Saya umur 24 tahun, domisili Sopeng, dan saya orang Bugis Sopeng. Saya alumni Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, lulus tahun 2020. Dan di sini saya akan menyampaikan terkait materi yang terdapat di dalam UKAI atau Ujian Kompetensi Apoteker Indonesia. Di dalamnya ada 3 materi utama, yaitu farmasi klinik, yang kedua farmasi industri, dan yang ketiga itu manajemen farmasi. Nah, di dalam farmasi klinik sendiri itu terdapat lagi beberapa submateri, diantaranya sistem kardiovaskuler, infeksi, gangguan tulang dan sendi, gangguan mata, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan di sini saya akan memberikan beberapa contoh soal. Oke, di sini ada contoh soal. Seorang pasien menderita HT dan CKD dengan tekanan darah 170/100. Obat apa yang harus diberikan untuk terapi pasien tersebut? Nah, di sini untuk menjawab soal ini ada kata kuncinya, dia adalah hipertensi. Tekanan darah 170/100 dan juga disertai CKD. Nah, untuk menjawab soal ini kita kan udah pernah baca, kita udah harus tahu terkait algoritma terapi pada pasien hipertensi yang disertai dengan CKD. Nah, first line-nya itu adalah golongan obat ACI. Nah, yang termasuk obat golongan ACI di sini adalah lisinopril. Jadi jawabannya lisinopril. Nah, yang seperti kita ketahui, hidroklorotiazid itu dia golongan obat diuretik tiazid, dan propanolol itu golongan obat beta blocker. Amlodipin itu golongan obat CCB. Verapamil juga golongan CCB. Dan yang obat ACI itu lisinopril. Dan biasanya untuk soal yang seperti ini itu masih termasuk mudah sih, soalnya langsung menanyakan first line dan langsung jawabannya C, lisinopril. Oke, next, soal selanjutnya. Seorang perempuan 25 tahun didiagnosa mengalami gastritis disertai dengan infeksi bakteri H. pylori. Pasien mengatakan dirinya alergi terhadap antibiotik penisilin. Sebagai apoteker, regimen terapi apa yang disarankan? Nah, di sini dia gastritis infeksi bakteri H. pylori. Jadi ini udah masuk subbab materi infeksi dan juga sekaligus sistem pencernaan ya. Nah, untuk gastritis yang disertai dengan H. pylori itu regimen terapinya adalah menggunakan 2 obat antibiotik plus 1 PPI. Nah, di sini di opsinya di sini semuanya adalah menggunakan 2 antibiotik plus 1 PPI. Tapi di sini kita harus lihat kata kunci selanjutnya. Pasien mengatakan dirinya alergi terhadap antibiotik penisilin. Nih. Penisilin berarti amoksisilin itu tidak termasuk, karena amoksisilin itu golongan obat penisilin, berarti opsi A dan B itu tidak bisa dipilih. Nah, penggunaan 2 obat antibiotik dan PPI itu adalah menggunakan obat umumnya itu menggunakan amoksisilin, clarithromycin, dan PPI, sehingga jawaban yang benar adalah benarnya adalah D. Kalau pasien alergi terhadap penisilin, dia diganti dengan tetrasiklin yang disertai dengan metronidazole dan PPI. Oke, seperti itu teman-teman. Jika dalam sebuah botol terdapat alkohol 96% 1 liter, maka dapat dihasilkan berapa botolkah jika dilakukan pengenceran menjadi alkohol 70% 100 ml. Nah, di sini untuk menghitung berapa botol yang akan dihasilkan, kita menggunakan rumus V1N1 sama dengan V2N2. Nah, di sini 96% ini adalah V1-nya.
dan 70% adalah V2. 100 mil ini adalah N2-nya. Nah, tinggal dimasukin di rumus. Jadi V1 96% sama dengan 70% kali 100, sehingga V1-nya adalah 72,91 mil. Nah, jadi V1 ini tadi maksudnya tiap bikin 100 mil 70% akan membutuhkan 72,91 ml. Nah, jika dalam sebuah botol terdapat 96% 1 liter, berarti 1 liter itu setara dengan 1000 ml. Ini dibagi dengan hasil yang V1-nya, dibagi sama 72,91. Ini hasilnya adalah 13,7. Jadi jawabannya yang 13 botol. Ini nggak bisa dibulatin, jadi sisanya ini nggak muat untuk dibikin dalam satu botol lagi gitu loh. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, ini untuk soal manajemen farmasi. Seorang apoteker di apotik ingin melakukan pengadaan natrium diklofenak 50 mg dari PBF dengan HAS 13.834 dengan ppm sebesar 10%. Kemasan 5 strip masing-masing 10 tablet. Apoteker menetapkan margin yang diinginkan sebesar 20%. Berapakah harga jual obat per tabletnya? Nah, di sini kita harus perhatiin pertanyaannya yang paling utama, harga jual per tabletnya. Nah, di sini udah tersedia ppm sebesar 10%. Nah, untuk menghitung harga jualnya langsung aja, ini kan 10% artinya 100% ditambah 10% itu kan 1,1 ya. 1,1 langsung dikali dengan HAS-nya ini 13.834, ini mendapatkan hasil 15.217,4. Nah, gitulah. Nah, kemudian margin yang diinginkan adalah 20%. Artinya 100% ditambah 20% itu 1,2. 1,2 langsung dikali dengan yang ini tadi, dengan 15.217,4. Ini hasilnya 18.260,88. Tapi ini baru hasil untuk 50 tablet. Yang ditanyakan adalah berapa harga obat per tabletnya. Jadi hasil yang ini tinggal dibagi dengan 50. Ini dibagi dengan 50 hasilnya 365,3. Berarti yang benar adalah E. Oke. Intinya untuk percaya diri jawab soal UKAI, sebisa mungkin baca dan pahami materi, latihan soal sesering mungkin. Oke, itu dia tadi terkait contoh soal bagaimana cara menjawab soal-soal UKAI. Itu menurut versi aku ya. Apabila ada terdapat salah kata, mohon dimaafkan karena manusia itu nggak ada yang sempurna. Mungkin cukup sekian aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.